Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Selamat datang teman-teman di video ini. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah mampir ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bisa ketemu lagi di kajian minggu ini. Dan kali ini kita pembahasannya tentang Durusul Lughah Arabiyah. Jadi ini adalah berarti minggu ketiga ya. Bulan ketiga. Bener ya? Ya, insya Allah bener ya, bulan ketiga. Jadi kita sudah melalui 2 bulan bersama-sama belajar. Mudah-mudahan teman-teman merasakan perkembangan ya di dalam kemampuan bahasa Arab. Meskipun memang bahasa Arab dia dan semua ilmu ya, ilmu dengan segala cabangnya itu semua memang perlu proses pembelajaran yang tidak sebentar. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa salah satu syarat mendapatkan ilmu adalah tulu zaman, ya, waktu yang panjang. Kita harus menghabiskan waktu yang panjang untuk ilmu yang ingin kita kuasai. Oke teman-teman, jadi saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang sudah sampai ke fase ini karena Anda sudah melalui sekian banyak pelajaran. Anda sudah menghatamkan buku jilid pertama dan sekarang Anda sudah masuk ke buku jilid kedua. Bahkan sudah lebih setengahnya ya, karena buku jilid kedua itu kurang lebih ada 31 kalau nggak salah ya, 31 pelajaran. Dan minggu ini kita sudah menyelesaikan sampai ke pelajaran 22. Jadi ini merupakan sesuatu prestasi yang luar biasa ya. Oke, ini saya mohon maaf karena hari ini saya kelewatan ya. Jadi kita mulai jam 11 dan ini akan saya rekam saja. Mungkin teman-teman yang belum siap gabung tidak apa-apa, nanti bisa mengakses di via rekaman ya. Nah, di minggu ini ya kita membahas ada 5 pelajaran, yaitu dari pelajaran ke 18 ya, 19, 20, 21, 22. Kita belajar 5 pelajaran. Nah, di pertemuan yang di pelajaran 18 ini sebenarnya yang paling penting ya, yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini adalah tentang penggabungan 2 kata kerja. Jadi kata kerja fi'il mudhari. Nah ini kalau Anda lihat nih ya, mana tadi? Ini fi'il mudhari ya. Turidu ini fi'il mudhari, kemudian tazhabi ini fi'il mudhari. Nah dua-duanya ini, itu mereka ini kalau bergabung harus ada yang menengahi, yaitu an ini. Turidu an. Nah, dan kalau udah ada an, itu nunnya jadi hilang. Ya, dia bentuknya jadi mansub. Maka harusnya ini kan aina turidina an tazhabina. Tetapi karena ada an, nun di sini yang harusnya ada nun ya di sininya itu hilang. Maka yang ada tinggal ya-nya aja. Turidina an tazhabi. Nah, itu dalam istilahnya apa ya? Dalam ilmu nahwu itu disebut mansub. Ya, mansub. Nah, mansubnya fi'il mudhari yang satu ini ya, yang untuk muannas itu adalah hilangnya huruf nun. Ba'da sholatil asr. Tapi kalau dia untuk biasa, nah ini seperti ini ya. Ini kita lihat di baris kedua ini. Uridu an azuro jarotana. Uridu an azuro jarotana. Nah, ini kan ada 2 fi'il mudhari. Urid sama azur. Nah, di tengah-tengahnya itu ada an ya. Tengah-tengahnya itu ada an. Maka emang harus ada an, kalau nggak ada an nggak boleh ya. Nah, terus kalau udah ada an, ini fi'il keduanya harokatnya harus mansub, harus fathah. Nah, kalau dia fi'il mudhari yang bentuk biasa seperti ini. Tapi kalau dia untuk muannas ya seperti ini, maka dia nunnya hilang. Nah, karena tandanya dia mansub adalah nunnya hilang. Tapi kalau untuk fi'il mudhari yang biasa, maka dia berubah menjadi fathah seperti ini. Nah, kemudian ini nih gak enaknya pakai zoom ini, dia geser dikit. Hilang ya. Bentar. Oke, ini untuk pelajaran ke-18. Jadi secara umum pelajaran ke-18 itu yang paling penting ya. Jadi penggabungan 2 fi'il mudhari, dan ketika digabung maka dia harus ditengahi dengan huruf an, dan huruf an ini membuat harokat kata kerja setelahnya menjadi mansub. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya saja, jangan ragu-ragu.
Nah, kemudian ini juga nih ya. Nih huruf an ini juga membuat ayumkinuki antar jinya qabla sholatil maghrib. Nah, maka nunnya ini hilang ya. Ayumkinuki antar jinya qabla sholatil maghrib. Nah, ini nunnya hilang. Karena apa? Karena dia mansub. Karena ada an ini. Kemudian yumkinu insyaallah arju antak sili komisi al abiyat. Nah, ini Hamid berkata kepada istrinya Aminah ya. Nah, antagsili ya. Tadinya harusnya tagsilina, tetapi karena ada nun di situ ya, karena ada an, maka nunnya hilang menjadi taksili. Nah, kemudian ini Anda lihat nih. Aina turiduna antazhabu. Nah, itu ada dua fiil mudhari ya. Yang satu turidun, yang satu tazhabun. Tetapi setelah ada an, itu nun yang kedua hilang. Nah, tuh dia berubah menjadi alif. Nah, itulah kenapa di banyak ayat dalam Al-Quran ya, itu kita menemukan seperti itu, ada waw dan ada alifnya. Harusnya dia ada nunnya, tetapi karena dia mansub, ada an ini, maka dia nunnya hilang. Oke? Nazhabul an ila al-masjid wa ba'da sholat nurid an nazhab ila as-suq linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatir. Oke, ini secara umum sudah menurut saya sudah bisa Anda pahami kalau Anda baca, kalau Anda nonton videonya ya. Ini belum ada yang bisa gabung ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian aina zumalaukum. Aradu ayazhabu. Nah, ini juga nih ya. Adaan menjadi adaannya dia menjadi yazhabu. Harusnya yazhabun, tapi karena adaan dia jadi mansub jadinya yazhabun. Oke. Nah, nih. Nah, tapi kalau dia bentuk kayak gini, ini untuk jamak muannas ya, itu dia tidak berubah ya. Aturitna antazhabna. Ini dia nggak berubah nih. Tetapi dia memang dalam posisi harusnya berubah. Tapi karena bentuknya tidak memungkinkan, dia tidak berubah. Jadi tidak semua fiil terkena efek ya. Untuk jamak muannas dia tidak berubah. Tapi kalau muannasnya mufrad atau satuan, kayak kamu perempuan, maka itu berubah ya. Misalkan anti tazhabina. Nah, anti tazhabina. Kalau ada an-nya jadinya anti ya turidina an tazhabi. Nah, itu nunnya hilang karena ada an itu ya. Iya, Rob, ya Rob, ya Rob. 127. Nah, itu untuk yang pelajaran ke-18. Jadi ini pelajaran ke-18 ini ya bisa dikatakan di tengah-tengah ya antara pertengahan. Nah, kita masuk selanjutnya ke pelajaran selanjutnya ya, yaitu pelajaran ke 19. Nah, ini tamrinnya sebenarnya kalau Anda mau lebih mantap lagi Anda ya kerjakan aja tamrinnya. Cuman kalau Anda merasa terlalu banyak Anda bisa menggunakan latihan saja yang sudah saya buat, yaitu juga menurut saya sudah bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan penting yang ada di sini. Tetapi kalau Anda mau jawab satu-satu itu lebih kuat lagi ya. Cuma memang butuh waktu panjang. Tapi hasilnya juga akan tetap lebih bagus ya kalau Anda mau pelajari satu-satu. Cuma kalau mau lebih ringkas ya sudah tonton video, kerjakan, tonton video, kerjakan. Dan kalau ada kata-kata yang tidak bisa dipahami silakan tanya saja ya. Nah, ini al-mudhari al-marfu. Al-mudhari al-mansub alamatun nasbi. Ya, jadi yang disebut mansub itu apa sih? Yang disebut mansub itu kalau dia didahului oleh huruf nasab seperti an tadi ya. Nah, ketika dia didahului huruf an, maka dia disebut mansub. Ya, sebenarnya nasab itu dari kata nasobayan sobu itu artinya adalah ini apa namanya? Eh, tempelan atau tancap ya ditancap. Ya, ada Bu Ella sudah masuk. Assalamualaikum Bu Ella. Gimana kabarnya Bu Ella? Suara saya kedengeran ya? Oke, alhamdulillah.
Oke ya, nggak apa-apa. Layarnya kelihatan ya yang saya share. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kita minggu ini belajar lima pelajaran Bu ya, dari pelajaran 18 sampai pelajaran 22. Ini saya akan mereview sedikit ya, saya akan mereview sedikit, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman. Nah, untuk yang tadi sebenarnya saya udah bahas nih dari awal ya, dari pelajaran ke-18 ini saya udah ngerekam sendiri. Jadi memang di pelajaran ini kita belajar tentang penggabungan dua fiil mudhari ya. Jadi kalau Bu Ella perhatikan di sini kita berusaha diajari itu menyambung dua fiil mudhari. Ketika ada dua fiil mudhari, maka itu disambung dengan huruf an di tengahnya. Seperti uridu an azhab. Ya, saya mau pergi. Nah, huruf kata yang kedua, fiil mudhari yang kedua itu menjadi harokatnya jadi mansub atau harokatnya jadi fathah ya. Uridu an azhaba, uridu an akroa dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dia pelakunya, ya gimana? An itu nggak ada artinya. An itu nggak ada artinya. Jadi dia nggak memiliki, iya nggak ada artinya. Dia nggak memiliki makna secara arti, tetapi dia menjadi pelengkap aja supaya dua fiil itu nggak bentrok gitu ya. Jadi dia kita temukan biasanya dia itu an itu muncul di sebelum kata kerja atau fiil bisa fiil mati bisa fiil mudhari. Nah, selain itu kita nggak menemukan kecuali misalkan dia bertasdid ya anna. Nah, kalau anna itu bahwa ya artinya ya. Kalau anna inna artinya bahwa. Tapi kalau an aja itu sebenarnya tidak ada makna khusus. Gimana, Bu? Kalimat majemuk. Kalimat majemuk maksudnya bentuk jamak ya? Saya kurang paham nih. Oh, kalimat majemuk yang terdiri dari dua dua kalimat ya gitu ya. Nah, ini nih, Bu. Ya, ini kan annya sebenarnya annya nggak ada maknanya di situ ya. An di situ sebenarnya hanya tambahan. Dan setiap adaan dia harokatnya berubah menjadi mansub, nah jadi fathah. Nah, contohnya kalau yang dia untuk perempuan, nah itu kan jadinya tarji'ina, anti tarji'ina. Nah, tapi kalau ada an, dia nunnya hilang, jadinya tarji'i. Yumkinuki an tarji'i. Kemudian ini juga arjuan tagsili. Harusnya tagsilina, tapi karena ada an jadinya tagsili. Kemudian misal untuk yang jamak, nah ini jamak jamak untuk laki-laki nih kayak gini. Nah, turiduna, turiduna tazhabun, harusnya tazhabun, tetapi karena dia adaan, maka jadinya turiduna an tazhabu. Nah, nunnya hilang. Nah, untuk mengganti nun itu ada alif di situ. Alif di sini sebenarnya dia nggak ada makna ya, nggak ada fungsi khusus. Tetapi memang semua fiil mudhari jamak yang dia mansub itu dikasih alif. Maka di semua Quran itu biasanya kalau bentuknya kayak gini maka ada alifnya. Kenapa dia nggak ada nunnya? Karena kenaan ini dia jadi mansub. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke Bu ya, sampai situ. Oke Bu Ella, sampai situ paham Bu ya? Oh ya, oke.
Oke, ini sekarang saya kembali ke sini ya. Jadi di sini ada eh, mudhari yang marfu dan juga yang mansub. Nah, jadi fi'il mudhari dia kalau marfu dia harokatnya pakai domah ya. Nah, ini domah nih. Dan kalau dia mansub harokatnya pakai fathah. Ini kalau untuk domirnya satu orang ya. Nah, tapi kalau buat jamak nih kayak zabun ini, nah dia pakainya subutun nun. Marfunya adalah subutun nun atau ada nunnya. Oh ya. Ya, jadi fil mudhari dia kalau bentuknya satuan atau mufrad, dia kalau dia marfu itu tandanya adanya domah. Ini domah ini berarti dia marfu. Nah, kalau dia mansub, dia tandanya dia bentuknya harokat terakhirnya fathah. Nah, tapi kalau yang dia jamak, ya, nah ini jamak nih, dia tandanya dia marfu adalah ada nunnya, subutun nun. Subut artinya tetap, ya, nunnya tetap berada di situ. Tapi kalau dia bentuk mansub, maka nunnya hilang, hasfun nun. Hasfu itu hilangnya atau dihilangkan, ya, dihilangkannya nun. Nah, sedangkan kalau untuk ini kamu ya, domir kamu pakai doma juga marfunya, kalau mansubnya pakai fathah juga. Nah, oke ini sekedar gambaran. Bisa dipahami ya, Bu Ella? Oh gitu ya. Oke oke baik. Nah, saya pakai mic deh biar lebih kencang ya. Nah. Oke, Bu Ella tetap. Bentar, saya pakai headset. Marfu, marfu. Iya, marfu sama mansub. Kalau marfu itu domah maksudnya, Bu. Marfu itu domah. Iya, kalau mansub itu yang pakai fathah. Iya, begitu. Sebenarnya secara umum begitu. Cuman dalam prakteknya marfu itu biasanya dia harokat asli. Nah, harokat asli kayak kitabun. Nah, itu bun itu dia marfu tuh. Misalkan maktabun. Nah, itu maktabun itu marfu. Nah, kalau dia dalam posisi itu kan dia dalam posisi normal ya, tidak ada pengaruh dari mana-mana. Sedangkan kalau dia dalam posisi jadi objek, misalkan ana adribu maktaban, saya memukul meja, maka itu mejanya menjadi objek, maka harokatnya berubah menjadi mansub. Mansub yang dimaksud adalah harokatnya berubah menjadi fathah. Tadinya maktabun jadinya maktaban. Atribu maktaban atau apa ya? Ukasiru maktaban. Aku mematahkan meja. Nah, itu dia berubah jadi mansub dari marfu jadi mansub. Jadi mansub itu adalah kondisi dia harokatnya fathah. Kalau marfu kondisi dia harokatnya domah. Oke. Nah, itu dia beda-beda juga ya. Kayak tadi dibahas di pembahasan saya barusan bahwa kalau yang dia bentuknya mufrad satu-satu orang, maka dia cukup perubahan di harokatnya aja. Tapi kalau dia bentuknya jamak kayak yazhabun, tazhabun, nah itu marfunya adanya nun adalah menunjukkan dia marfu. Kalau nun yang nggak ada, maka dia jadi mansub. Iya. Oke, itu ya, Bu ya. Gimana Bu? Jelas ya? Oke. Nah, itu untuk
pelajaran 18, jadi di sana kita berusaha menggunakan an dan juga berusaha menggabungkan dua fi'il mudhari jadi satu rangkaian ya dengan menggunakan an. Nah, sekarang saya masuk ke pelajaran ke-19. Di sini sebenarnya mirip-mirip juga ya. Kita juga diajak merangkai kata fi'il mudhari dengan an. Nah, arju an tashtariya li hadzal kitaba minal hin indama tazhabu ila hunak fi utlatis shaif innahu bil lughatil urdiyya wa ma wajadtuhu fi al maktabat huna. Nah, di sini kita melihat juga ada an juga di sini. Jadi arju an tashtariya li hadzal kitab. Ya. Nah, ini kebetulan udah ada Faruk. Gimana Faruk kabarnya? Alhamdulillah. Kedengeran ya suara saya? Oke, nih kita lagi merojaah ya, kita mengulang sedikit pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Nah, ini pelajaran ke-19. Arju an tashtariya li hadza alkitab. Jadi setelah adaan, dia harokatnya jadi fathah. Tadinya kan ashtari. Arju an tashtari, tapi karena adaan, dia harokatnya menjadi tashtariya. Li hadzal kitab minal hin. Nah, ya, ini kalau ada fi juga dia berubah jadi kasroh ya. Fi utlatis shayfi innahu bil lughatil urdiyah. Nah, ini kalau logo urdiyah ini bahasa Urdu. Nah, dia harokatnya jadi kasroh. Kenapa? Karena ada bi. Nah, innahu bil lughatil urdiyati wa ma wajadtuhu fi al maktabati huna. Dan kalau ada fi dia jadi kasroh juga. Ana asifun inni lan azhaba ilal hin fi utlatis shayf. Nah, di sini kita dikenalkan dengan huruf lan. Lan itu apa? Lan itu artinya tidak akan. Ini lan azhaba. Dan dia sama kayak an, dia membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Maka kita lihat di sini harokatnya jadi mansub. Ini lan azhaba. Nah, jadi pakai fathah. Tadinya dia azhabu, tapi karena ada lan, jadinya lan azhaba. Nah, dalam Quran kita temukan banyak. Misalkan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul ya, lan tanalul birra. Itu dia pakai lan juga. Kemudian la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Nah, jadi kalau ada lan harokatnya menjadi fathah. Ilal hindi. Nah, hindi ini jadi kasroh ya. Fi utlatis shayfi uridu an azhaba. Nah, ini juga pakai fathah juga karena ada an. Ila Baghdad li azuro. Nah, di sini kita melihat ada li azuro. Li azuro. Li azuro di sini sebenarnya dia menunjukkan kata untuk ya, maknanya adalah untuk li azuro. Jadi di sini disebut lamut ta'lil atau lam sebab. Nah, sebabnya apa? Sebabnya untuk mengunjungi. Kenapa dia pergi ke Baghdad? Untuk mengunjungi pamannya. Nah, setelah ada li, dia harokatnya juga berubah menjadi fathah ya, li azuro. Nah, liyanama, liyakula dan lain sebagainya. Nah, kemudian kholi allazi ya'malu fi sifaratil hindi hunak. Oke. Ikhwatuka alla yazhabuna ilal hin. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Faruk dan Bu Ella? Ya, jadi kita ya. Yang mana? Li, iya benar. Li itu sebenarnya huruf jar, cuma di sini dia menjadi lamut ta'lil. Kalau li yang jar itu adalah biasanya disandingkan dengan kata benda ya, misalkan lil kitab atau li Muhammadin atau lil masjidi. Nah, kalau di sini dia disambung dengan fiil mudhari'. Nah, ketika disambung dengan fiil mudhari', li di sini maknanya berubah menjadi sebenarnya maknanya mirip-mirip ya, tetapi dia menjadi disebut dengan lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil ini lam sebab atau alasan melakukan sesuatu. Nah, maka dia bentuknya berubah ya, tidak seperti efek ketika dia masuk ke isim, tapi ketika dia masuk ke fiil dia membuat harokatnya menjadi mansub.
Begitu. Jadi ini bukan li yang di huruf jar ya. Di huruf jar memang ada, benar Bu Ella. Tapi di sini lam ini beda. Lamu ta'lil. Untuk menyatakan tujuan atau alasan. Oke. Ya, sampai sini ini ya, insya Allah bisa dipaham ya. Alhamdulillah. Oke, wa ikhwatuka ala yazhabuna ilal Hind, dan saudara-saudaramu apakah mereka tidak pergi ke India? Naam, hum aidan lan yazhabu hadzal am. Nah, ini kita lihat ini ada lan yazhabu, tidak akan pergi. Nah, ini harusnya dia ada nunnya di sini, yazhabuna, tapi karena ada lan maka dia menjadi mansub. Tandanya dia mansub, nunnya hilang, berganti dengan alif. Ya, lan yazhabu hadzal am. Yuridun ayyabqau. Nah, ini yabqau ini tadinya yabqauna, cuma karena ada an, maka nunnya hilang, diganti alif. Yuridun ayyabqau bil Madinah al-Munawwarah liyahfazu al-Qur'an. Nah, karena ada li, maka fi'il mudhari setelahnya nunnya hilang juga. Ya, dia yang tadinya marfu ya, tandanya marfu ada nunnya, tapi karena ada li, maka nunnya hilang, diganti dengan alif. Jadinya liyahfazu al-Qur'an. Wa akhwatuk hunna aidon lan yazhabna. Nah, kalau yazhabna ini dia bentuknya tidak berubah. Dalam segala kondisi dia tetap begini. Baik dia marfu, dia mansub, dia tidak berubah. Harusnya berubah ya. Dalam posisi berubah dia sebenarnya, cuman karena memang bentuknya tidak memungkinkan, maka dia tetap seperti ini, tidak berubah. Khusus untuk yang bentuk mu'annas dan jamak ini ya. Lan yazhabna, mereka perempuan tidak akan pergi ilal Hind, ke India, fi hazihi al-utlati, di liburan ini. Yuridna ayyazhabna ila Makkah. Nah, setelah ada lan enggak berubah, setelah ada an enggak berubah karena dia memang bentuknya tidak memungkinkan ya. Liya'tamirna ini juga enggak berubah. Yabqaina enggak berubah. Hunaka syahrun an inda qalatina summa sayazhabna ila Riyadh li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadi al-masarif hunak. Ya, itu dia kurang lebih ya. Tentang ada lam ta'lil kita belajar di situ, kemudian lan, kemudian an. Dan yang tidak berubah adalah bentuk mu'annas jamak ya. Dia tidak terkena efek dari lam ta'lil, tidak terkena efek dari lan dan an. Atarifuha dan minatullah palhunut yazhabu ilal Hind fi hadzal utlah. Sami'tu anna taliban hindian. Nah, ini Anda lihat abis anna dia harokatnya menjadi mansub ya. Karena anna ini dia huruf nasab. Ya, membuat harokat menjadi mansub. Taliban hindian. Nah, ini kata sifat ya. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab dua-duanya harokatnya harus sama persis. Kalau talibannya mansub, maka hindinya juga ikut mansub. Sama kayak kitaban jadidan. Nah, misalkan inna kitaban jadidan. Nah, kalau inna kitaban jadidun itu salah ya. Inna kitaban jadidan. Karena ini dua kata ini adalah sifat dan yang disifati. Ini sifatnya, ini yang disifati. Atau dalam istilah nahwu ini na'at ya, sifat, ini man'ut atau mausuf. Jadi kata sifat ini dua-duanya harokatnya harus sama, dan karena ada anna dia terkena efek menjadi dua-duanya mansub. Ismu Khalidun, saya zahabu ilal Hindi. Namanya Khalid, dia akan pergi ke India qoriban. Nah, sebentar lagi. Naman a'rifuhu huwa saya zahab. Sorry. Aduh, ini kepencet nih. Apa halamannya? Oke, pas. Nah, itu dia. Jadi kalau dia kata sifat dua-duanya berubah ya. Naam ana arifu huwa sayazhabu fil usbu' al-muqbil. Ini juga kata sifat nih, usbu'il muqbili walakinnahu lan yarji'a. Tetapi dia tidak akan kembali. 5. Kenapa? Li'annahu marid. Karena dia sakit. Wa sayabqa fil Hind lil ilaj. Dan dia akan menetap di India untuk pengobatan. Ata'rifu Ja'faran? Apakah kamu tahu Ja'far? Nah, ini dia objek, jadi mansub ya. Atau harokatnya fathah. Nah, ma'rifuhu walakinnahu min Pakistan. Aku tahu dia, tetapi dia dari Pakistan.
Yumkinu ayashtariya hadzal kitab min Pakistan. Dia bisa juga membelikan buku ini dari Pakistan. Fa innal kutubal urdiyah, maka sesungguhnya buku-buku bahasa Urdu maujudatun fil Hind wa Pakistan, ada di Hindia dan Pakistan. Ashkuruka ya Ayub, jazakallahu khairan. Aku berterima kasih kepadamu wahai Ayub, semoga Allah membalasmu kebaikan. Sa'azhab ilaihi al'an wa aqulu lahu. Aku akan pergi kepadanya sekarang dan aku akan katakan kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam fi amanillah. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu Ella dan Faruk? Gimana? Sudah cukup jelas kah? Faruk dan Bu Ella? Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran apa? Udah. Lanjut ya. Oke, saya masuk ke pelajaran ke-20. Ad-Darsul Ashrun. Nah, di sini kita mulai masuk ke angka ya. Angka nanti akan kita bahas lebih rinci di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, dalam pertanyaan tentang angka, kalau kita menggunakan kam, itu harokatnya harus mansub setelahnya. Kam surotan, kam kitaban, kam gurfatan, kam madinatan, dan lain sebagainya. Harus pakai mansub. Jadi di sini kita temui kam surotan, hafizta ya Bashir. Berapa surat kamu hafal, wahai Bashir? Hafaztu atau hafiztu suratan wahidah. Wa kam suratan hafizta ya Umar? Dan berapa surat engkau hafal, wahai Umar? An hafiztu suratain. Ya abati ja'a al-yawm mudarrisan jadidan. Nah, ini kita juga belajar kata sifat untuk musanna. Jadi kalau mudarrisun jadid itu untuk satu guru, tapi kalau dua jadinya mudarrisan jadidan. Nah, ini bentuk musanna. Musanna itu untuk double ya, dua. Nah, tapi kalau lebih dari itu, pakainya bentuk jamak. Ya, jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Jamak itu dari jumlahnya 3 ke atas. Jadi 3 itu dalam bahasa Arab sudah masuk jamak. Tapi kalau masih 2, itu dalam kondisi disebut dengan musanna atau double. Nah, ini mudarisan jadidan. Ini untuk 2 orang. Tapi kalau mudarisun ya untuk 3 orang ke atas pakainya mudarisun jududun. Nah, bentuknya sudah beda. Ahaduhuma lil fikhi wal akhar lil hadis. Salah satunya untuk fikih dan yang lain untuk hadis. Ya abati qara'tu al-yawm kalimatain jadidatain fi hadzal kitab. Wahai bapakku, aku membaca hari ini 2 kalimat, 2 kata jadidatain yang baru fi hadzal kitab di dalam buku ini. Nah, kita lihat di sini, kalau dia bentuknya musanna, dia bentuk mansubnya beda lagi, yaitu adanya ya. Nah, ini ada ya-nya. Oke, silakan Bu Ella, silakan. Bu Ella izin ya. Ya, jadi kalau dia mansub, dia harokatnya ada ya-nya di tengah sini. Kalau di sini dia tidak ada ya. Nah, mudarisani jadi dani. Tapi kalau di sini dia pakai ya. Kalimaten jadi daten. Oke, kita bisa lihat perbedaannya ya. Gimana Faruk, bisa dipahami ya? Ya, oke, bagus. Nah, mahuma al-mushtu wal mikhodda. Nah, apakah yang dua itu? Yang dua itu adalah al-mushtu wal mikhodda. Al-mushtu artinya ini, sisir. Kalau mikhodda itu tempat naruh pipi, yaitu bantal ya, mikhodda. Arafta ma'nahuma, apakah engkau tahu makna keduanya? Naam sa'alatul mudarris. Iya, aku sudah bertanya kepada guru. Wa fasyaraha li, aduh, pencet lagi nih. Sorry, 102 30 ya. Oke. Oh, ini udah ya tadi ya.
Ya, begitulah ya untuk musanna. Dan nanti setelahnya. Kalau Faruk sejauh ini sampai pelajaran 22 ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak jelas? Jelas, alhamdulillah. Oke, nah di sini kita dilatih lagi ya untuk mengungkapkan menggunakan bentuk musanna. Nah, indi daftaroni, saya punya dua buku tulis. Wa urid daftaroin, dan aku ingin dua buku tulis akhroin yang lain. Nah, jadi kita lihat di sini dia ketika bentuknya marfu, dia pakai alif daftaroni. Tapi kalau dia mansub, jadi objek, dia jadi pakai ya. Nah, indi daftaroni wa urid daftaroin akhroin. Nah, dan ini sifatnya, karena dia sifat, jadi harokatnya harus sama. Dia sama-sama musanna dan pakai ya kalau dalam bentuk mansub ya. Indi milafani, aku punya dua file. Sogiron yang kecil, waurid milafain kabiroin, dan aku ingin dua file yang besar. Dia pakai ya nih. Beda ya, di sini alif, di sini ya. Minaina laka hazal kolam. Pencet lagi nih. Ya harus hati-hati nih. Oke, aduh kepencet melulu nih halaman. Ini tadi ya. Aina laka hazal kolam al-jamil zullaun. Nah, ini zullaun. Zullaun ini dia jadi harokatnya jadi majrur ya, karena ada zu. Nah, zu fadlin azim. Jadi kalau ada zu, itu harokatnya harus majrur. Ya, jadi nah kalau dia musanna majrur, dia harokatnya jadi sama pakai ya juga ya. Jadi kalau musanna itu ketika dia majrur dan mansub itu harokatnya sama, yaitu ya. Ya, di sini pakai ya. Tadinya kan launani. Nah, karena dia majrur jadinya launain. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, istarituhu bikam istarituhu bi riyalain. Nah, ini dia kalau di sini dia jadi majrur karena ada bi, maka dia jadi majrur. Harokatnya harusnya kasroh, tetapi karena dia musanna, maka tandanya dia kasroh adalah menggunakan ya ini ya, riyalain. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Gimana, bisa dipahami ya, Faruk? Oke, coba ya. Coba nih. Sani al-kalimat alati tahta al-khot. Nah, coba dikerjakan ini. Sani artinya buatlah harokatnya menjadi musanna. Nah, ini kan salajah ini artinya kulkas. Fi baitina salajatun. Di rumah kami ada satu kulkas. Nah, coba dirubah jadi musanna. Dirubah jadi bentuk musanna. Coba Faruk. Gimana, bisa dipahami? Halo Faruk. Nomor 1 coba jawab, dirubah menjadi bentuk musanna. Fi baitina salajatun. Fi baitina salajatun. Coba dirubah salajahnya ini menjadi bentuk musanna.
Iya betul. Fi baitina salah jatani benar. Kalau ini coba nih nomor 2. Dakhala baiti al barihata lisun. Nah, lisunnya jadi dirubah jadi musanna coba. Gimana? Ah, liso ini ya. Jadi listen ini satu kata dia. Dia bukan lanya itu kata asli. Lamnya itu kata kata termasuk dalam katanya. Jadi dia bukan huruf tambahan. Jadi listen ini satu kata kesatuan. Jadi bentuk jamaknya musannanya bukan liso ini tapi liso nih. Liso nih. Karena dia marfo ya. Dakhala baiti al-barihata liso nih. Masuk ke rumahku kemarin Lison. Lison ini dua orang pencuri. Lison itu artinya pencuri. Oke, jadi kalau dia marfu pakainya alif, pakainya Lison nih. Kalau dia majrur atau marfu atau mansub baru pakainya ya. Nah, coba yang ini nih. Ra'aitu fil maktabi al-baridi burqiyatan laka. Roa itu aku melihat fi maktabil barid di kantor pos burqiyatan laka. Burqiyah ini kiriman kilat. Burqiyatan laka. Jadi dia bentuknya mansub ya. Mansub. Ingat ya kalau mansub tadi pakai apa? Pakai ya. Coba dirubah Faruk. Burqiyatannya jadi apa? Jadi gimana? Fi maktabil baridi. Ya, pintar. Barakallahu fiik. Jayid. Ya, burqiyata ini laka. Ya, saya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya karena sudah azan ya. Faruk ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih sejauh ini? Udah atau nggak ada? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya dan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu-ragu. Bisa japri saya aja. Ya, ya. Ini Faruk nih termasuk yang rajin ini. Ini kayaknya yang masih semangat tinggal 3 orang ini ya, Bu Ella, Pak Hernawan, sama Faruk ini. Ya mudah-mudahan semangat terus ya Faruk ya, sampai akhir ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.